Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat semua dimanapun berada, kita berjumpa kembali bersama sahabat semua. Kali ini saya akan bercerita tentang Raden Arya Kemuning. Beliau adalah sang Adipati Kuningan yang dinobatkan oleh Kangjeng Sunan Gunung Jati. Seperti inilah ceritanya. Pagi itu cuaca cerah. Angin bertiup sepoi-sepoi di pendopo keraton Pakungwati, Cirebon, dengan iringan gending gamelan yang mendayu-dayu. Seorang pria muda gagah dan tampan duduk bersila tepat di hadapan singgasana sultan. Wajahnya nampak berwibawa dan sedikit tegang, sekaligus menyimpan bahagia. Di kanan dan kirinya berjejer menak yang dikawal beberapa prajurit. Suasana ruangan begitu sakral dan khidmat. Tak lama kemudian muncul Kangjeng Sunan Sinuhun, Sunan Gunung Jati, sambil tersenyum lalu duduk di peraduannya. Sontak seisi ruangan memberi salam kehormatan. Hari ini aku penuhi janji kepada anakku Arya Kemuning. Aku angkat engkau bertahta di Kuningan dengan gelar sang Adipati, kata Sinuhun Sunan Gunung Jati. Mungkin begitulah suasana pelantikan Adipati Kuningan Raden Arya Kemuning di istana Pakungwati pada saat itu, sebelum 521 tahun ini. Konon peristiwa penting ini terjadi pada 14 Suro tahun setempat, yang bertepatan dengan 1 September 1498, yang menurut tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu. Kuningan merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Pakungwati, Cirebon, pimpinan Kangjeng Sunan Gunung Jati. Raden Arya Kemuning alias Suranggajaya alias Bratawiana dalam versi lain adalah anak Ki Gedeng Luragung. Menurut cerita lisan, ia menjadi anak angkat Sunan Gunung Jati untuk mengobati kesedihan istrinya yang mengalami keguguran. Selepas pelantikan, Raden Arya Kemuning yang menunggangi kuda putih si Windu bergegas kembali ke Luragung. Sang Adipati ditemani Ewangga yang di kemudian hari menjadi panglima perangnya. Mula-mula sang Adipati menggabungkan Luragung dengan Kajene menjadi satu, yakni Kuningan. Lalu ia membangun kekuatan militer yang cinta damai, khususnya pasukan berkuda atau disebut kavaleri kalau saat ini. Nah, dengan pasukan inilah keadipatian Kuningan banyak membantu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam, terutama
wilayah selatan Priangan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, dan Garut. Adipati Kuningan melalui Ewangga juga turut membantu Kesultanan Demak mendatangi Kesultanan Banten, kemudian menyerbu Portugis di Sunda Kelapa. Ia juga sempat bersitegang dengan Arya Wiralodra, penguasa Indramayu. Namun, ketegangan tersebut berhasil diredakan oleh Sunan Gunung Jati. Semasa tak ada perang, Arya Kemuning menata kehidupan rakyatnya, terutama sektor pertanian. Saat itu umumnya masyarakat Sunda di Kuningan masih menggunakan sistem bertanam huma atau sawah kering. Lalu sang adipati melakukan revolusi hijau dengan memadukan konsep pertanian dari Demak dan Mataram, yakni sawah basah, seperti yang kita tahu saat ini. Kontur wilayah Kuningan yang berbukit-bukit mengakibatkan sawah menjadi bertingkat-tingkat. Tak hanya padi sawah, sang adipati pun memperkenalkan sumber pangan baru, yaitu boled atau umbi tanah atau umbi jalar. Konon, ide ini muncul tatkala beliau berkunjung ke kaki Gunung Cermai di sekitar lembah Cilengkrang. Pangeran Arya Kemuning kemudian mendapatkan are atau bibit boled tersebut yang kemudian ditanam di sawah. Dalam setiap melakukan perjalanan, Raden Arya Kemuning selalu menggunakan nama Raden Arya, tidak menggunakan nama aslinya Suranggajaya. Bahkan ada versi lain di mana Raden Arya Kemuning adalah anak angkat Sunan Gunung Jati dengan putri Ong Tien atau Ang Leong Tin. Namun hal itu bukan menjadi permasalahan dalam sebuah perjalanan. Beberapa tempat di sekitar Ciayu Manjakuning dalam sejarah pembentukannya banyak yang menyebut nama Arya Kemuning. Satu di antara tempat itu adalah Arjawinangun. Arjawinangun sendiri berasal dari kata harja atau bahagia, dan winangun yang artinya berkarya, membangun. Konon Arya Kemuning beristirahat di sini sepulang mengemban tugas dari Sunan Gunung Jati. Tugas yang diberikan adalah menyampaikan undangan kepada Surya Dharma di Indramayu agar menemui Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pada masa itu, Lur Agung kemudian menjadi penerus kerajaan Kuningan yang dulu beribu kota di Saunggala. Namun pada masa itu, kegiatan pemerintahan atau yang menjadi ibu kota berada di Kajene. Artinya, pada masa itu ada dua tempat kegiatan pemerintahan di Kuningan, yaitu di Lur Agung dan di Kajene. Namun Kuningan tidak dianggap sebagai kerajaan, melainkan sebagai buyut Haden. Raden Arya Kemuning adalah pemimpin pasukan di Kajene. Namun di Kajene juga terdapat pesantren yang juga merupakan pedukuhan yang dipimpin oleh Syekh Maulana Arifin. Nama Arya Kemuning sebenarnya adalah nama lain,
dari Bratawijaya saat memimpin di Kajene. Namun yang kemudian dikenal sebagai Arya Kemuning adalah Suranggajaya yang diasuh dan dididik secara militer oleh Bratawijaya. Suranggawijaya sebenarnya telah diangkat anak oleh Putri Ongtin. Namun oleh Ratu Selawati juga dianggap sebagai anaknya dan dididik secara ilmu agama di pesantren suaminya. Sekalipun mereka juga punya anak yang bernama Nyimas Kencanawati. Bratawijaya sendiri sebenarnya memiliki anak yang bernama Selawiyana dan Dipawiyana, tetapi tidak ada yang mewarisi bakat ayahnya di bidang militer. Sementara itu, Bratawijaya mengasuh anak lain bernama Ewangga. Ketika Ewangga telah tumbuh dewasa, dia berniat mengabdi pada Syekh Syarif Hidayatullah di Kesultanan Cirebon. Namun, Syekh Syarif Hidayatullah menyarankan Ewangga menjadi panglima perang di Keadipatian Kuningan bersama Raden Arya Kemuning. Raden Arya Kemuning atau Suranggajaya dan Ewangga beserta pasukan Kuningan turut andil dalam menyerang pelabuhan Sunda Kelapa dalam barisan komando Patahila yang memimpin pasukan Sandi Jayakarta. Seusai pertempuran, sebagian menetap di wilayah yang kemudian bernama Kuningan yang saat ini ada di Jakarta. Tapi ini pun termasuk dalam babat petang. Sahabat semua dimanapun berada, kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Namun cerita ini hanyalah gambaran dari satu perjuangan Raden Arya Kemuning yang merupakan Adipati Kuningan yang pertama. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa kembali di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.